Halo sahabat mekanik. Kali ini kita kerjakan lagi Ford Everest yang kemarin kita kerjakan ya. Kemarin di sektor kelistrikan. Nah sekarang di sektor perkoplingan. Jadi koplingnya ini dia jebol, yang bawah master kopling bawah jebol, yang atas kita bongkar sekalian bersihin, dan sekalian kita bongkar bersihkan master pom rem. Supaya apa? Supaya nanti kendala-kendala yang ada di jalan itu bisa teratasi dengan baik. Jadi jangan sampai ada masalah di jalan atau gimana pun saat yang punya mobil nanti mengalami trouble ya, seperti kemarin. Akhirnya rem kita bersihin aja, ganti minyak rem, kita flashing semua, kita bleeding, kita bersihkan semua minyak rem yang kotor, dan kita ganti kita ganti master kopling bawah dan ganti piston master kopling atas ya. Kita lihat sekarang. Nah ini dia master koplingnya udah kita belikan ya. Ini yang bawah kita belikan yang baru, merek Saniko. Harganya sekitar 170 ribuan. Dan kalau yang ini pistonnya yang atas, piston master kopling atas hanya sekitar 70 ribuan. Jadi cukup murah ya spare part Ford Everest ini. Jadi tidak ada salahnya kita merawatnya dengan baik ya. Dan ini dia master remnya yang atas kita bersihkan, sudah bersih, dibersihkan oleh Mr. John ya. Ini ya udah bersih semua. Ini lihat, kita bersihkan semua, tadinya kotor banget ya Pak John ya. Sekarang ini yang pertama kita pasang dulu, kita rakit ulang. Udah bersih kan, kita rakit ulang. Oh ya, Pak John coba nanti ini diamplas dikit-dikit. Nah ini kayaknya ada kasarnya ya, kita amplas dikit-dikit. Nah, nanti habis itu kita pasang. Oke. Jadi pakai amplas 1000 ya, atau 800 nggak masalah, seperti ini. Oke. Jadi pertama kita masukkan pistonnya depan dulu ya. Nah depan ini kita masukkan, ada pernya, coba lihat Pak Jan. Nah ini ada pernya, kita masukkan dulu ya. Pakai minyak rem ya supaya sedikit melumasi. Coba masukkan Pak Jan. Nah seperti itu. Kita dorong, setelah ini kita masukin. Ini kita pasang pengaitnya ya, kuncinya. Ini ada ringnya, ada o-ringnya juga ini di sini. Ini ada o-ringnya. Jadi hati-hati ya. Ini kalau o-ringnya nggak ada bisa bocor dia. Masuk lagi, corong lagi, pakai obeng panjang, jangan pakai tangan, pakai obeng. Nah kita pasang, belum lagi, belum pas. Nah ini ada lubang ini ya, coba lagi, harus pas. Jadi ya, tembus ke sana, ini tembus, pennya tembus. Nah ini masuk nih, tembus. Oke. Nah sekarang kita kencangkan ini buat ini, pakai obeng ketuk lebih bagus ya. Terus kita pasang piston yang di belakang. Kita tekan, nanti ada ringnya, ini ringnya tengah ya. Ini kita bersihkan aja, kita tidak mengganti spare partnya, jadi karena masih bagus, cuma kotor aja kita bersihkan supaya nanti kita bleeding, ganti minyak remnya semuanya ya, biar remnya enak. Remnya sih nggak masalah, masih enak aja, cuma biar aman lah, aman dipakai dan nggak ada trouble nantinya. Jadi setelah itu kita pasang ring, pasang snap ringnya ya, kancingannya. Sip. Kocok loncat enggak? Pakai belum? Pakai itu, pakai ini. Nah sip, depan muncrat juga sekarang bisa dipasang. Nah sebelum kita pasang ini kita bersihkan dulu ya kotoran-kotorannya ini biar bersih. Setelah bersih nanti baru kita pasang masternya yang sudah kita bersihkan tadi ya.
Nah setelah bersih kita pasang ya, tinggal pasang aja nepelnya, ini yang belakang, ini yang depan ya, kita pasang langsung aja. Oke, jadi ini ada BS di sebelah sini, sebelahnya master rem. Kita pasang semua, kita isi. Nah setelah kita isi ini nanti sekalian aja kita perbaiki dulu ini apa, koplingnya ya, kita pasang, kita rakit, kita blading dua-duanya. Oke. Nah untuk master kopling sendiri ya, yang master kopling atas ya, itu setelah kita belikan yang aftermarket pistonnya ya. Nah pistonnya ini kita harus hati-hati, nggak boleh asal pasang ya. Kenapa? Kalau asal pasang nanti tidak bisa di blading, jadi minyak rem tidak mau tidak mau dipompa oleh piston. Kenapa? Karena ini piston yang aftermarket lebih panjang. Lihat, ini rata, mentok ya, ratain. Nah ini aftermarket lebih panjang, tapi kan. Nah. Ya, ini rata ya, ini lebih panjang, ini harus dikepras ya, perhatikan ya, ini harus dikepras sedikit supaya nanti piston bisa memompa minyak rem. Kalau tidak dikepras nggak bisa ya, jadi ini pantatnya harus dikepras. Jadi pengalaman saya kalau beli yang aftermarket pasti pantatnya ini pantat pistonnya harus dikepras pakai gerinda. Supaya apa? Kita nggak setengah mati blading. Jadi seperti itu ya. Kita lagi. Nah ya. Nah ini harus dikepras. Oke. Jadi sebelum dipasang kita kepras dulu ya. Sip. Nah ini yang pistonnya yang sudah kita belikan yang baru ya. Nah panjangnya segini 51,4, sedangkan ini yang lama ya, yang lama ini 50,8. Jadi 50,8 dia lebih pendek ya, lebih pendek dari yang baru. Jadi ini kita kepras. Oke. Nah setelah saya gerinda seperti ini ya, ini yang baru ya, aftermarketnya yang lama. Ini 50,8 ya, pas seperti yang lama. Jadi ini punya lama sebenarnya juga udah kena gerinda nih. Nah lihat. Jadi ini saya gerinda juga. Saya tinggal kita ngalusin pinggirnya aja ya. Ngalusin pinggirnya aja di sini. Oke. Nah setelah bersih kita rakit ya sekarang. Jadi untuk master koplingnya kita rakit, udah bersih. Oke. Kita kasih pelumas dulu. Pelumasnya adalah minyak rem itu sendiri ya, bukan oli, karena kalau karetnya kena oli bisa melar, kurang bagus. Jadi kita kasih minyak rem aja. Nah ini ada per yang lama dan yang baru. Yang lama lebih panjang, jadi saya lebih memilih yang lama. Pernya masukin dulu ya. Setelah pernya ini karet ya, kebetulan saya pakai mereknya Siken. Ini karetnya pasang, kita kasih minyak rem, harus lurus ya, lurus. Nah setelah itu kita pasang piston. Kita tes pistonnya apakah dia enak. Nah, kalau dia enak berarti nggak masalah ya. Ini pistonnya bagus, nggak seret, berarti kita pasang aja. Kita lumasin sedikit, kita masukkan pelan-pelan. Setelah itu kita pasang kancingan ya. Kita pasang kancingannya. Oke. Nah setelah itu kita pasang snipernya ya. Oke.
Ini sambil ditekan, kita pasang snap ring. Seperti ini ya. Ya duluan. Jadi kalau ini ditekan ada angin terasa masuk, berarti bagus ya. Tinggal kita kocok aja. Kita tes, bisa kita tes. Setelah kita kasih minyak rem kita tes ya. Nah sip, oke. Nah ini master kopling bawah. Master kopling bawah kita tidak perbaiki ya, langsung ganti aja baru. Kita langsung ganti baru karena yang lama sudah parah kondisinya ya, jadi baiknya kita ganti baru lebih bagus. Oke. Tapi sebelumnya kita ukur dulu nih, tuas sodokannya kita ukur dulu, kalau sama langsung aja kita pasang, kalau berbeda panjangnya kita sesuaikan aja. Nah kalau saya lihat sih sama ya, nggak ada kekurangannya atau kelebihannya, jadi tinggal kita pasang. Oke. Nah, master kopling atas sudah kita pasang, nanti tinggal bawah ya. Tinggal bawah kita pasang aja, pasang selang semua, nanti habis itu kita blading, oke? Sekarang kita blading ya, kita blading kopling dulu. Pelan-pelan aja Pak, udah kebut-kebut. Oh, tahan, minyaknya turun. Bentar. Kita isi dulu. Jadi bagusnya kalau gini 3 orang ya, satu ngocok, satu blading, satu bagian ngisi. Ya, terus. Atau kalau pakai alat lebih mudah ya, tinggal kita satu orang. Kalau pakai alat 1 orang aja. 1 orang aja tinggal ngisi, tinggal disedot dari bawah, udah selesai. Ya, terus. Kalau ini secara manual ya, nggak pakai alat blading. Cocok. Jadi di bawah itu nahan, dikocok. Setelah nahan itu adalah ventilnya ditahan ya, ditutup. Nah setelah terkumpul tekanannya baru nanti ventilnya dibuka supaya anginnya bisa keluar. Nah Pak John di bawah kehujanan sama air minyak rem ya. Minyak rem dia. Coba lihat enak rasanya. Terisi nggak? Ya. Coba lihat. Oh main koplingnya. Main deh. Lagi, buang lagi. Buang lagi. Kocok Pak Sagar. Terus, ya, tahan keras-keras. Tahan. Terus, belum mencerot. Nah. Terus. Tutup dulu. Tahan. Nah kan keluar tuh bagus. Berarti angin sudah nggak ada. Sip. Terus. Tahan. Tahan. Nah, keluar banget. Tapi udah nggak ada anginnya ya. Udah bagus berarti. Oke. Kocok. Bang Mas selangnya. Udah tes sudah enak nih, udah pas. Sip. Sekarang kita mengocok rem. Nah ini setelah di mesin kita kocok, dia sudah agak keras ya, karena tadi kita udah isi minyak rem terus diisi lagi. Kita tes pakai tadi kan di sebelumnya kita pasang, jadi dia sudah terisi nih, sudah padat. Tapi tetap kita buang angin-angin, masih ada angin-anginnya. Tahan. Kocok. Sip, tahan.
Sip, sekarang udah bersih, tinggal buang angin aja. Nah, jadi udah keras ya. Jadi sekali ini udah keras. Kalau kita tahan terus, dia melesep masuk ke dalam, itu berarti dia masternya sudah loyo ya. Dia mulai ada kebocoran di piston dan boringnya. Jadi kalau ini masih bagus, jadi kalau diinjak dia berhenti nggak sampai terus ke dalam ya. Kalau dia sampai terus ambles ke dalam, itu berarti masternya sudah loyo, sudah nggak bagus, perlu diganti ya. Tapi ini saya injak, saya tahan gini, dia nggak ambles, masih tetap diem, jadi masih normal. Oke. Sekarang kerjaan kita udah selesai. Setelah itu kita siram semua bekas-bekas minyak rem yang membasahi bagian-bagian bodi mobil seperti sasis atau ban ataupun yang lain ya. Kita siram seperti ini supaya catnya tidak rusak. Karena minyak rem itu keras ya. Nah, sekarang minyak rem sudah bersih. Kita lihat. Nah, ya kan? Rem sudah bersih, terus minyak kopling juga udah bersih. Oke, sobat mekanik, sekarang pekerjaan kita sudah oke, sudah selesai untuk perbaikan kopling dan rem. Oke, jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai.